saudara terjun langsung ke bisnisnya, ke dalam bisnisnya, itu akan sangat bagus sekali. Ya, jadi, dan saya tegaskan juga, diam saja beresiko. Kita diam saja beresiko. Jadi daripada sekarang kita do nothing, tidak mengerjakan apa-apa, ya lebih baik kita membuat suatu perencanaan melalui ide awal untuk mulai berani bisnis. Prinsip dasar resiko itu adalah, ya memang namanya resiko. Resiko itu sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak enak. Tetapi pertanyaannya, kalau kita takut resiko, ya di luar bisnis pun, kita hidup juga beresiko. Maaf kata, kita tidak tahu. Kita keluar, naik motor, ataupun kita berkendaraan, pakai kendaraan umum, semua juga beresiko. Semua beresiko. Diam saja beresiko. Seperti yang tadi saya tegaskan. Jadi, jangan takut mengambil resiko. Tinggal kita punya nalar, saya yakin kita semua diberikan kemampuan nalar untuk mengukur kemampuan kita terhadap potensi resiko yang akan datang. Itu yang memang mesti kita punya satu istilahnya tuh, kalau bahasa Cirebonnya tamengnya seperti itu, yaitu apa, nalar kita yang memperhitungkan seberapa resiko itu yang akan menimpa kita. Nah, di luar bisnis beresiko, kita mengerjakan bisnis juga beresiko, sama-sama beresiko. Daripada tidak pernah mengerjakan, daripada seumur hidup kita tidak pernah melakukan pengalaman, kita tidak pernah berani mencoba, ya lebih baik sama-sama beresiko, mari kita coba mengerjakan mulai di bisnis. Ya, kalau kita melihat cerita sukses story-nya pendiri Tokopedia, Bukalapak, Ahmad Zaki, bahkan istilahnya Gojek yang sekarang menjadi Mendikbud, itu semuanya adalah saat masih mahasiswa mencoba-coba. Nah, tetap beresiko, hanya resikonya lebih kecil, apalagi di bidang jasa. Kalau bisnis jasa, resikonya jauh lebih kecil. Karena jasa itu mengandalkan keterampilan. Sebab itu, dengan tugas ide bisnis yang sedang dijalankan, nanti ada kelompok, itu memperkecil resiko. Dan kelompok itu terdiri dari ada anggota kelompok yang kompetensi hard skill misalnya. Lebih bagus kalau misalnya bisnisnya apa? Oh, bisnisnya wedding organizer. Oh, ada anggota kelompok si A ini adalah yang jago foto, bidang fotografinya, kameramennya. Ada si B yang jago di editingnya, si C jago yang pemasarannya, si D jago di pembukuan, mengatur keuangannya. Dalam satu kelompok A sampai D ini, itu modalnya kecil, karena punya keterampilan masing-masing. Beda sekarang, ayo kita buka toko kelontong. Itu bermodal, belum apa-apa, ya apa yang mau dijual kalau toko kelontong? Jadi itu seperti itu resikonya. Ya, ada macam-macam resiko, resiko keuangan, operasional dalam bisnis, strategis, dan resiko eksternalitas. Kita bahas coba satu-satu supaya lebih cepat. Resiko keuangan sendiri ada likuiditas. Likuiditas itu keadaan keuangan secara nasional. Ini makroekonominya bagaimana? Resiko kredit, kalau ini banyak macam yang disebut kredit. Jadi resiko bahwa pembeli secara kredit tidak mampu membayar utang. Kalau orang kredit, beli kredit, apalagi pakai kredit card, jadi kalau macet, pasti dikejar-kejar debt collector. Jadi ada resiko. Nah, sebab itu berhitunglah kalau saudara, kemampuan saudara. Nah, yang menjadi persoalan nanti ada yang disebut resiko eksternalitas itu. Pada saat sekarang ini, berapa bulan yang lalu, misalnya Juli 2019, ngambillah kredit mobil, ya kan, atau motor. (2020)
yang tadinya ojol misalnya, tahu-tahu ada income, tahu-tahu di Maret atau April ini sudah berat sekali, sehingga membayar angsurannya menjadi problem. Itu namanya ada faktor eksternalitas. Jadi resiko kreditnya juga melekat. Resiko permodalan, nah kalau buka toko kelontong, ya ada resiko permodalan. Bagaimana resiko permodalan diperkecil? Dengan bisnis jasa yang tadi, contoh wedding organizer, maka itu memperkecil resiko. Jadi kalau bisnis jasa itu seperti itu. Bisnis jasa untuk memberikan kursus, nah itu resikonya lebih kecil karena jasa. Karena yang dijual adalah knowledge-nya. Tapi kalau toko kelontong atau jual beli elektronik, jual beli handphone bekas, yang dijual adalah handphonenya. Bagaimana Anda beli handphone bekas dijual? Kalau pas untung, bagus. Tapi kalau pas belinya misalnya 1 juta barang bekas handphone tersebut, pasarnya lagi turun, nggak mungkin dijual 900.000. Dijual 700.000 aja udah bagus. Nah itu sudah terjadi kerugian karena ada bicara mengenai barang. Nah kemudian resiko pasar, akibat eksternalitas bisa jadi pasarnya diam seperti sekarang. Orang nggak bisa, ya kan? Banyak sekali bisnis yang tutup sekarang. Mal-mal besar pegawainya banyak diberhentikan. Ya kan? Contoh sport center, kolam renang, bisnis kolam renang. Bagaimana orang mau berenang? Berani kalau dalam situasi gini. Berarti berhenti, itu resiko pasar. Atau juga di luar eksternalitas, situasi pasarnya normal, tetapi barang yang diproduksinya nggak bagus, sehingga tidak direspon oleh pasar. Itu namanya resiko keuangan. Resiko operasional, resiko produktivitas, misalnya ada penyimpangan. Yang buat proses produksinya ternyata bahannya harusnya berapa gram, tahu-tahu melenceng. Itu resiko produktivitas. Resiko teknologi, penyimpangan hasil karena teknologi yang digunakan tidak sesuai lagi. Resiko teknologinya misalnya bikin pabrik, tadinya jalan bagus, tapi karena sekarang sudah ada teknologi era digital 4.0, teknologinya sudah usang. Jadi itu pun resiko. Resiko inovasi. Bisnis selalu terkait dengan ide dan inovasi. Di luar daripada resiko. Jadi harus mengurangi resiko adalah berinovasi. Nah itu, jadi resiko bisnis ada. Bagaimana menguranginya? Dengan inovasi-inovasi atas produk. Resiko sistem. Sistem itu prosesnya dari awal sampai akhir dalam bisnisnya. Resiko proses. Nah kemudian resiko strategis. Ada tempat usahanya bagaimana? Strategis enggak? Ya. Targetnya bagaimana? Dan resiko transaksi, resiko investor. Jadi kalau kita misalnya ngundang ada 4 orang tadi bekerja sama, itu namanya investor satu sama lain. Kemudian kita mau ngundang orang kelima yang punya duit besar karena udah jalan, maka kita bisa yang disebut resiko investornya muncul. Kemudian apalagi? Nah, resiko eksternalitas. Ya, jadi reputasi ketokohan itu juga menjadi satu stimulus lancarnya penjualan bisnis, atau juga sebaliknya. Jadi kalau seorang tokoh misalnya yang tingkat nasional, dia sudah punya nama besar, ketokohannya, kemudian buka bisnis, penerbangan, maka bisa cepat laku, atau produk yang lain. Tetapi kemudian tiba-tiba dia terkena kasus, maka itu pun menjadi resiko. Jadi resiko reputasi itu terjadi juga. Kemudian resiko lingkungan dan resiko sosial. Ya, nah memahami resiko bagaimana? Kita harus identifikasi, pakai nalar dong pengukurannya. Salah satu sederhananya gitu. Kita mampu nggak gitu resiko kalau buka bisnis ini? Kalau buka bisnis ini modalnya gede-gede nih. Nah, ada resiko bagaimana penjualan burung kicau misalnya. Bagaimana memperkecil resiko? Nah, itu kan bisa saja diperhitungkan. Bukannya tidak bagus.
Ya, tetapi pasarnya bagaimana? Oh, sebatas di komunitas. Berarti pasarnya ada paling topnya di berapa orang mau suka membeli burung kicau atau ternaknya. Nah, itu kan saya melihat ada ide bisnis yang dari saudara semua yang seperti itu. Ya, kemudian ide bisnis kemarin masih ada yang agak beresiko tinggi dan usang. Nah, itu nanti akan saya bahas satu persatu tidak hari ini. Ya, kemudian pemetaan resiko, pengelolaan resiko dan pengawasan pengendalian. Ini cycle-nya seperti ini. Nanti konkretnya kalau saudara sudah idenya diterima, kita pilih secara seleksi, kemudian kita akan melakukan real bagaimana identifikasi resiko secara siklus ini. Ya, tapi yang sekarang berpikirlah nalar kita juga menjadi satu stimulan untuk memperkecil resiko. Kita punya nalar. Dan nalar ini bisa, kalau grup bisnisnya ada 4 orang, nalarnya juga ada 4 orang. Kita makanya berunding. Itu yang disebut dalam bisnis istilah rapat. Ya, ini diidentifikasi dulu istilahnya seperti itu. Resikonya tinggi enggak? Oh biasa, oh resikonya rendah nih karena kita jualnya pengetahuan, kita sudah ada masing-masing keterampilan, hard skill-nya. Nah, pengukuran resikonya seperti itu, probability-nya, severity-nya, ini bagaimana nih pengaruhnya, signifikan, kecil, sedang, dan seterusnya. Pemetaan resiko, ini teori, sebab itu nanti di ide bisnis yang terpilih, kita akan belajar konkret bagaimana mengelola resiko. Ya, ini pengelolaan resiko pada prinsipnya gunakan nalar saudara. Ya, pengawasan dan pengendalian resiko itu diperkecil seperti tadi, tapi ditambah dengan adanya SOP untuk resiko kesalahan proses tadi produksi antisipasi dengan adanya SOP. Kalau misalnya bikin cookies lebaran, itu jangan dianggap, ya udah jalan aja sana, harus punya SOP, meskipun sederhana, buatlah, Anda ketik pakai Word SOP-nya, nanti pegawai-pegawai atau teman-teman yang bikin cookies produksinya, berapa tepungnya, berapa nanasnya, jika itu kue nastar, contohnya. Jadi nggak boleh keluar dari SOP, itu sederhananya seperti itu. Biasakan, budayakan bisnis kecil pun punya SOP. Kemudian quality control. Jadi QC-nya pada waktu proses produksi semua aspek harus diawasi. Ya, kemudian otomatisasi bagaimana kalau pakai teknologi. Jadi itu yang disebut manajemen resiko. Semua punya resiko, tapi bisnis jasa akan kecil resikonya. Jadi kelompok bisnis retail, kelompok bisnis jasa, kelompok bisnis produksi pabrik, itu resikonya beda-beda. Yang paling kecil tentunya jasa. Kenapa? Dia membuka channel saluran. Siapa yang punya aset properti, silakan nitip. Mau nggak saya bantu jualkan? Karena saya punya network yang kuat untuk bisa menjual. Dengan apa? Dengan punya sales. Si pemilik aset juga networknya karena kecil, sehingga dia tidak bisa menjual mudah. Nah, itu saling yang disebut bekerja sama. Sehingga yang punya aset nitip tuh ke property agent, nih nitip ya, tolong jualkan. Nah, si property agent perusahaannya itu tidak perlu membeli aset itu, sehingga resikonya nggak ada. Cuma orang barang nitip, sama aja Anda punya kenalan banyak, kemudian teman Anda nitip, kamu temennya banyak, jualin motor dong, jualin HP saya dong, ini. Nah, Anda itu kan tidak perlu modal. Orang itu kan nitip. Akhirnya dapat komisi, seperti itu. Ada satu cerita, Anda mungkin tahu ya film silat, ya Shaolin. Ya, ini ada satu cerita, ada suatu filosofi di dalam bisnisnya. Ada tiga calon pekerja, bukan di Shaolin. Ada calon, katakanlah ada calon pekerja yang ingin harus menjual sisir, ya, menjual sisir, pabrik sisir rambut, itu mau supaya laku, dia merekrut salesman-nya.
ada 3 calon, ya, disebar kamu di tesnya kamu tiga-tiganya jual di Shaolin, jualnya di Shaolin, 3 di temple, di wihara di sana. Nah, 3 orang si A, si B, si C, yang si A cuma bisa menjual 1, itu pun karena biksunya belas kasihan, 1 sisir. Si B menjual hanya bisa 5, karena itu pun karena turis datang ke Shaolin Temple-nya, turis asing membeli cuma 5. Tetapi si C bisa menjual 500 sisir. Nah, ini beda-beda. Tapi inti dari cerita ini bahwa si A, si B, si C itu adalah sales. Resikonya kecil. Tapi pabrik resikonya besar. Karena dia membuat sisir, ada material, ada peralatan. Nah, kalau dia memilih salesnya salah, ruginya besar. Sebab itu ada seleksi. Nah, contohnya itu seleksinya di Shaolin. Si A jual 1, si B jual 5, si C jualnya 500. Padahal jual sisir di Shaolin. Kira-kira kalau di Shaolin tuh maksudnya apa sih cerita dengan memunculkan nama Shaolin? Biksu. Biksu itu punya rambut enggak? Enggak punya rambut. Bagaimana bisa menjual? Logikanya si A salesnya menjual 1, itu sudah ya oke lah jual karena memang Shaolin kok. Apa yang kita bisa jual di Shaolin? Karena semuanya juga nggak punya rambut, pelontos semua. Tapi kok si B bisa jual 5? Oh, karena turis. Tapi yang lebih hebat lagi, kenapa si C bisa jual 500? Nah, artinya dalam bisnis, itu kalau mempermasalahkan situasi, environment, lingkungan, maka nggak jalan. Si A ini konsep berpikirnya menyalahkan. Ya kan jualnya di Shaolin, Pak. Orang nggak punya rambut semua, jual 1 aja udah bagus. Demikian pula si B. Ini kan Shaolin, orang nggak punya rambut semua. Bisa jual 5, wah luar biasa. Nah, ini tipe karakter orang yang bukan fighting spirit, bukan fighter, bukan petarung dalam bisnis. Jadi dia melihat dulu persoalan, kendala, masalah yang ada di lingkungannya, di depan matanya. Tetapi si C dia punya fighting spiritnya tinggi. Bagaimana caranya? Oh, sisirnya distempel, minta tanda tangan daripada kepala biksunya. Dan itu kepala biksu itu dengan adanya memberikan tanda tangan, semua biksu-biksu mau membeli daripada sisir itu. Itu contoh cerita saja, filosofi mengenai fighting di dalam, bertarung di dalam bisnis. Intinya bahwa kalau bisnis, kalau mempermasalahkan situasi, belum apa-apa, sudah lemes dulu, wah ini karena COVID, wah ini karena kita jualan di sini sepi, mau ngapain? Nah, fighting spiritnya akan kalah. Ya, sehingga memperkecil resiko, kita harus punya fighting spirit yang besar. Itu yang menjadi pelajaran kita hari ini. Saya rasa dari saya itu, saudara pertajam ide-ide bisnis dengan nanti kelompok, coba mulai ide-ide bisnis, coba beralih yang masih itu boleh diperbaiki, yang masih terlalu konvensional harus diperbaiki, dipertajam. Nanti pada saat yang tepat kita akan bahas mengenai ide-ide bisnis itu. Saya rasa itu tidak berlama-lama. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat semua buat saudara dan keluarga saudara, orang tua semua. Jaga, tetap kita semua jaga kesehatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Kebetulan monitor saya yang di laptop nggak jalan, saya nggak bisa melihat. Ini pakai yang di HP. Ya. Oke, ya udah kita tutup saja ya, saudara-saudara. Perhatikan di Edmodo sudah ada file yang berbentuk PDF. Nanti kita lanjutkan di minggu depan, insya Allah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Semua warahmatullahi ya, wabarakatuh. sabar sampai COVID berlalu, sabar Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Siapa? Amin, amin, amin. Semoga cepat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kenapa bisa begini nih? Masih nyambung terus sih. Ada yang masih nyambung dengan saya? Tuh. Mana nih? Wah. Ya, ada yang masih terhubung nih. Ya. Gitu ya. Oh ya, sebentar, ini masih kuliah. Ya, sebentar. Berarti Febri dulu.